Lu nggak dipandang sebenarnya. Kenapa sih baju lu hitam, kebanyakan hitam kenapa sih? Karena kalau merah gue kayak parkir di Blok M. Penyambung lidah masyarakat. Sebelahnya Permadi. Penyambung lidah Bung Karno. Kenapa nggak lu juga penyambung rambut? Emang anak gue salah, ya bener harus dihukum. Kalau bisa gue tambahin hukumannya gitu. Iya. Kayak kita, lu nggak tahu apa-apa. Maksudnya dunia digital ini punya gua. Tapi ternyata mereka tuh nggak Ngerti apa-apa. Makanya orang Batak kalau nggak sukses susah tuh. Iya. Lu nggak dipandang sebenarnya. Berarti sebelah mata ya, dengan topeng. Berarti sebelah mata. Berarti sebelah mata ya. Itu nggak dipandang juga. Pengacara lah. Iya pengacara yang bagusnya kan. Gitu. Pengacara yang sekarang udah Sama-sama lagi, ya kan? Mautman. Iya. mantep tuh. Itu gimana tuh bang? Apa? Dari aja lu urusan dia. Gak seru, gua males juga. Drama ya? Enggak, bukan kok dramanya. Misalnya kayak dramanya nih yang ribut, yang mau cerai nih, yang ganteng sama yang cakep nih, nenek-nenek makan kaki, males ngapain dah. Mendingan ngebahas kayak kalau emang beneran selingkuh gitu ya, mantu sama mertua, mendingan itu kalau gue dibahas. Ini kan masalah sama istri yang udah tua juga, gue juga Nggak seru. Ya ibaratnya kayak misalnya nanti orang tua lo udah tua, udah 70 terus sebuah permasalahan rumah tangga ke publik gitu aja kan males lo. Bener. Terus dijadiin konsumsi buat Publik lagi. publisitas ya, kalau gue rada nggak setuju, makanya gue bodo amat lah gue. Ya bener. Jadi gue sekarang juga selain lawyer kan gue juga juragan cupang. Oh iya. Jadi gue mungkin lebih fokusin cupang aja. Iya. Kayaknya gue ngeliat dari sosok lo emang mirip-mirip juga sama Cupang. Gitu. Ya kan, gak keselin. Tapi gue belum nanya, kenapa sih baju lu hitam, kebanyakan hitam kenapa sih? Karena kalau merah gue kayak parkir di Blok M. Biru dong. Oh, biru ya? Iya. Kan udah hitam dan lu kayak Permadi, gue punya temen ya. Enggak, bukan gue. Itu anaknya Permadi dan. Kalau Permadi itu kan hitam karena kepercayaan dia auranya itu cocok hitam. Kalau kan cocok di air, Iya, kalau gue nggak, gue cocok di tanah. bukan di api kalau gue. Tapi ya kalau ngomongin Permadi, gue pernah ke rumahnya emang. Sangar ya? Hah? Sangar ya? Sangar, baru masuk pintu rumahnya ya, tiba-tiba langsung nunjuk, gambar Soekarno gitu kan, Soekarno, penyambung lidah masyarakat. Sebelahnya Permadi, penyambung lidah Bung Karno. Kenapa nggak lu juga penyambung rambut? Jadi berjejer aja tuh gitu. Bener, penyambung lidah rakyat. Lu penyambung Bung Karno. Lu dong, satu lagi, lu lukis semua penyambung bapak gue. Kalau gue pakai hitam karena dulu gue pernah lihat Iklan bukan slogan ya, apa namanya? Slogannya Quote. White Sox, Raiders. Jadi real man itu wear black. Jadi sejak itu gue pakai baju hitam. Itu gue juga, itu Raiders kayaknya juga quote tahun 1888. Itu pas gue kecil. Gue kecil ya, gue udah yakin tuh. Sekarang udah banyak gue masih lu pakai itu aja. Gue kan melestarikan kebudayaan 90. Jadi dia nggak percaya tuh. Kalau kan melestarikan kebudayaan Batak, gue melestarikan 90. Dia nggak percaya tuh istilah pink is the new black nih. Iya. Orang di New Black juga nggak percaya dia ya. Orang di new black tuh nggak percaya tuh. Enggak, gue juga rada kasar. Gue soalnya kalau misalnya lu kayak apa, kalau misalnya lu pakai baju orange merah gitu, kayak jadi sinetron Multivision. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Gak pernah ada yang normal. Kalau gak ungu, Emang bener-bener sih lo cocok jadi brand ambassador melestarikan 90. Production house-nya Multivision. sekarang udah Segitu banyak. Soraya Entertainment film. Itu lagi tuh bang. Iya, dulu tuh Soraya itu tuh. Soraya itu. Iya, sama produser musiknya Musika. Itu. Di Netflix rame lagi. Banyak banget sih emang. Dono. Udah kasih intro. Film di Netflix. Itu semuanya. Tapi nonton sekarang lu bang, dulu nonton lucu ya. Sekarang gua nonton jadi kayak kok lucu, masih lucu, cuman kayak ada apa namanya? Ada like-nya. Bukan, kalau ke cewek tuh jadi Lo emang dari dulu gitu. enggak, dulu tuh kan biasa ya. Maksudnya belum kepapar masalah Sexual harassment. sexual harassment. Terus gue jadi nonton tuh kok jadi kayak anjing, emang parah banget sih filmnya dulu. Misalnya cewek nunggu gini, habis itu wih kepegang. Sorry. Kalau sekarang kan buset. Tapi kayak gitu-gitu ya, gue sekarang sebenarnya lebih setuju. Kan lo aneh juga kalau sekarang
kayak orang pakai kebaya, belahan tetenya di sensor. Iya. Tapi orang pukul-pukulan film action gitu, berdarah-darah nggak disensor. Iya. Kata Sujiwo Tejo tuh bilang, Gimana? gini, orang ciuman yang saling cinta lo sensor, yang memberikan campaign Iya. sayang dan lain-lain lo sensor. Orang pukul-pukulan lo nggak sensor, Iya, bener, kekerasan itu lo nggak sensor, kan aneh. Bener. Jadi gue memang berpikirnya sebenarnya orang yang nyensor gitu, atau misalnya yang kayak lo ngarang ada pornografi dan lain-lain, itu sebenarnya dia yang nggak bisa nandiri dia aja sendiri. Iya kan? Tapi belum tentu impact-nya pada saat itu lo bisa mereduce pemerkosaan. Justru kayak kalau dibuka bebas kayak di Jepang gitu kan. Pornografik di Jepang itu kan dibebasin itu untuk menurunkan rate suicide. Iya. Iya kan, karena kan stres semuanya di ini. Tapi tidak menjadikan orang Jepang tidak bermoral juga. Lebih bermoral dari kita itu. Jauh malah. Iya. Enggak, soalnya gini loh bang. Misalnya gini, Dono atau film-film yang ada seksual itu ada di Netflix. Rata-rata orang yang nonton Netflix itu kan seks AB, orang yang terdidik. Iya. Nah, kalau misalnya orang-orang bilang kayak sex education itu penting lah. Nah, tapi kalau misalnya yang dapat itu SISCD, nah itu tuh yang nggak bisa nangkep sebenarnya. Status ekonomi sosial. Oh ya. Itu kalau misalnya CID kan kadang-kadang dia nangkepnya beda tuh. Nah, kalau misalnya yang kelasnya di atas yang berpendidikan bisa tuh nangkep, dikasih tahu kalau misalnya ini nggak boleh segala macam, hanya untuk ditonton apa. Nah, itu yang terjadi pemerkosaan segala macam itu yang di daerah apa sih? Yang memang dia nggak punya penyaluran. Ya mungkin dengan dia bokep gitu kan, dia nggak perlu merkosa orang, dia bisa lihat bokep, gue lihat bokep aja udah gitu kan, misalnya nggak Dia joli gitu ya. Iya, nggak, kadang-kadang ada hal kayak gitu. Gue sih ngomongnya itu mengesampingkan moral sama agama ya, tapi justru akan lebih bagus sebenarnya. Iya. Untuk mengurangi tingkat itu dibanding gimana sih lo namanya kayak apa banteng gitu, lo dikurung terus gitu, begitu lo dilepas kan jadi beringas. Iya. Ya makanya menurut gua tuh kenapa kalau yang di TV-TV di luar gitu, contohnya di Amerika gitu kan, violence gitu justru mereka sensor. Mereka nggak bisa tuh, pasti di-blurrin. Tapi yang urusan-urusan tentang cinta, bener kata Damai juga, ya dikasih emang harus kayak gitu. Tapi ya menurut gua kalau balik ke situ sebenarnya itu balik lagi sih ke Orde Baru sih menurut gua. Betapa hebatnya. Gua nggak melihat malah Orde Baru itu korupsi sih. Big Bang-nya nggak itu kalau gua. Big Bang itu bisa mengatur orang Indonesia ya? Big Bang-nya kalau gua malah bisa-bisanya kita disuguhi TVRI dengan kolom pencapir. Oh itu propaganda? Iya maksud gua gini loh. Buat gua Orba tuh hebatnya adalah membodohi udah. Ya tapi propaganda. Iya propaganda setuju karena itu, tapi caranya dia propagandanya ke situ kan. Kalau pencapir lah ini siapa yang mau nonton sih kalau pencapir? Petani, tanya jawab petani lagi. Enggak, mungkin sekarang kalau zaman dulu kayak Korea Utara sekarang kali ya? Iya, jujur gue juga. Gue bilang, maksud gue. Tapi kita tetap asik kan pada saat itu? Lu nemuin dunia asik. Nggak, menurut gue the biggest crime-nya menurut gue Orba tuh itu. Bukan korupsinya kalau gue. Di satu sisi dulu, lu bayangin ya, zaman kita lu kan gak jauh-jauh banget lah. Zaman kita lu gak jauh-jauh banget lah. Kita benar bukan kasih diri, dan usia SD akhirnya kelas 6 SD sampai SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP. Zaman dulu lebih bandel dibanding anak-anak SMP sekarang. Iya. Setuju gak lu? Setuju. Bandel banget dulu kita beneran. Berantem mulu, ngelawan guru. Iya. Gitu. Udah nyobain semua. Bener. Sekarang boro-boro iya. Sebenarnya gua nggak tahu ya. Dulu bandelnya lu kita nih itu kan nggak terpublikasi. Iya. Iya kan? Maksud gue lu berantem itu udah yang tahu lu dan teman-teman lu, orang tua lu, guru udah. Sekarang kan di videoin apa kayak gitu-gitunya tuh bang. Enggak, justru menurut gua bandel kita dulu itu sebenarnya kalau mau di videoin lebih bandel dari sekarang. Jadi maksudnya bandelnya kita dulu itu sebenarnya lebih bandel natural gitu. Enggak Seperti kebanyakan manusia gitu. Iya, bandel. Maksudnya kalau sekarang itu kayaknya anak-anak justru lebih protektif, lebih protektif sama anak-anak. Kayak gini, dulu kita zamannya di slot pakai rotan sama guru. Oh iya, itu juga. Kita diem, ya kan? Kita takut nih. Terus abis itu waktu ngomong sama orang tuanya nanya lebih logikal lagi. Kenapa lu di slot pakai rotan? Karena lu nggak GPR, misalnya kayak gitu. Oh ya udah, nyokap lu pasti MP. Ya lu kesalahan lu. Ya lu besok lagi MPR. Nah sekarang lu di slot nih, terus gua ngadu
datang bapaknya ke mana ke sekolah. Ke pos kambing. Kemana? Ke sekolah ya. Kamu datang bapaknya, lu bingung gitu. Iya sih. Bapaknya ke sekolah. Iya benar. Habis itu ke situ dia ke pengacara. Iya benar. Nggak seru ya? Nggak seru. Iya kalau kayak ngelaki kayak nggak laki banget aja ya. Kayak Dulu gitu. waktu di mana? Di M pelatih-pelatihnya wah. Sadis. Iya kan? Sadis. Goblok lu. Sekarang Kita nggak, maksudnya ada nyokap gue lagi gitu. Nyokap gue diem aja, maksudnya kayak ya lo salah, terima aja. iya betul. Bahkan kadang-kadang gue sih nggak pernah mengalami, ada beberapa temen gue disabet nih sama gurunya, datang aduh ditambahin. Jadi gini, misalnya datang dibilang abis tadi ada dipukul guru gara-gara apa? Gara-gara ketahuan ngerokok. Bapaknya nggak bisa ditambahin. Iya. Bagus gitu. Saya tambahin Pak gitu. Bilang sama gurunya gitu. Enggak, dia pulang ke rumah ngadu dipukul gurunya ditambahin. Oh gitu. Iya. Karena kan maksud gue, walaupun ibaratnya dibilangnya orang tua kita zaman dulu masih nggak ini ya. Kejem gitu. Ya walaupun kejem, kejem iya. Tapi masih kolot lah. Iya. Tapi menurut gue, kalau misalnya emang anak gue salah, ya bener harus dihukum. Kalau bisa gue tambahin hukumannya gitu Iya. kan. Kalau sekarang tuh, oke lo salah, tapi harusnya yang mukul lo bukan guru lo, tapi yang mukul lo adalah gue. Ya oke, gue hadapin dulu gurunya. Ya gitu, anaknya jadi manja. Lebih fragile lah ya, lebih rapuh ya. Iya. Sekarang gini deh, hasil-hasil itu nih masuk ke kantor bang. Dulu zaman, lu pernah jadi pegawai nggak sih? Pernah. Pernah kan? Pegawai parkir malah. Gue nggak langsung kaya. Iya. Ada proses ya. Sekarang lu jadi pegawai nih bang. Lu mau masuk ke ruangan bos lu, itu kan mikir ya. Kayak apa kek? Tar aja deh. Kan nunggu bos gue ini. Kan zaman sekarang masuk aja. Masuk aja. Mas, gue minta ini dong, kerjaan gue banyak. Kayak gaji gue naik deh. Iya. Gokil cuy. Lebih speak up lah ya, tapi orang-orang anak-anak sekarang ya. Iya. Kalau kata kemarin, gue juga mengalami sih kerja sama anak-anak milenial sekarang sebenarnya. Gue mengalami, tapi gue kira itu hanya gue aja. Sampai gue lihat si Robert Kiyosaki itu kasih quote. Dia bilang milenial itu like they know everything, but actually they can do nothing. Iya emang bener-bener. Jadi dia kayak tahu semua. Jadi dianggapnya yang udah ubanan plus botak ya lu. Botak. Dia ubanan botak plus botak lagi. Kayak kita, lu nggak tahu apa-apa. Maksudnya dunia digital ini punya gua. Tapi ternyata mereka tuh nggak ngerti apa-apa. Cara kerjanya tuh nggak ngerti. Adalah 1-2 orang yang memang brilian banget ya. Maksudnya dia bisa jadi bilioner dalam waktu cepat, mudah. Yeah. Tapi kan itu kalau dilihat persentasenya paling 1/100 juta. iya, akhirnya anak-anak itu melihat, wah kalau gue mau kaya gue kayak gitu aja gitu. Instagram aja gitu. Bahkan yang cewek-cewek gue kasihan juga yang sekarang ini. Yang cewek-cewek itu mau followernya banyak, tinggal buka Cleveland aja kok. Iya sih. Iya kan? Foto Cleveland pasti banyak followernya. Nambah pasti. Iya. Iya. Lebih speak up bener. Cuman kadang-kadang Mau shortcut gitu. Sedangkan kita tuh dulu ya bos lu bilang A, ya lu bilang A. Mungkin zaman dulu kita juga ada salahnya. Kenapa lu mengiyakan semua omongan bos lu? Harusnya bisa ada counternya lah sedikit-sedikit gitu. Ya mungkin kita juga mau shortcut juga, tapi zaman itu nggak bisa aja. Gak mampu aja. Nggak mampu aja. Dia juga mau shortcut juga gitu. Tapi kayaknya nggak bisa. Ya buat gue milenial sukses di dunia digital menurut gue pakai keringat juga. Ya udah pasti lah. Mereka pakai keringat juga. Jadi kalau yang sekarang anak-anak milenial yang melihat sebayanya bisa sukses dan lain-lain berpikir segampang itu gue kayak nggak, susah juga. Kalau gue sampai sekarang punya prinsip nggak berubah. Nggak ada yang jatuh dari langit, lo mau dapet duit lo pasti pakai keringetan. Iya betul. Mas semua ada prosesnya lah. Lo mesti keringetan. Mesti keringetan. Even lo punya warisan yang banyak gitu ya, ternyata kalau lo nggak kerja ya hilang juga. Pasti berkurang gitu, kalau nggak ngapain juga pasti berkurang. Iya. Dan bisa drastis juga kurangnya. Hari ini Jadi intinya apa nih? intinya apa intinya? Ya udah, memang omongan kita ya sebagaimana omongan kita aja. Ya sebagai omongan-omongan yang nggak penting juga sih. Iya, betul. Diambil syukur, nggak diambil lebih bagus. Iya, kalau ada salah, ya itu datangnya dari dia. Gitu. Oke, bye. Bye.